Pantas saja Kolonel Latif terlibat G30 SPKI, ternyata dia pada tahun 1948 terlibat pemberontakan Madiun. Buku Putih Benturan NU PKI tahun 1948 sampai tahun 1965 yang disusun tim PBNU mengungkapkan latar belakang Kolonel Abdul Latif, perwira TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Jenderal Nasution dan penculikan serta pembunuhan sejumlah jenderal penting Angkatan Darat pada tahun 1965 atau pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Ternyata dulunya dia itu adalah seorang kader Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, Jawa Timur. Seperti diketahui, pada tahun 1948, saat PKI memberontak, menikam dari belakang bangsa Indonesia, Pesindo terlibat, dan Latif pun yang kader Pesindo Jawa Timur itu menurut tim PBNU dalam buku Benturan NU PKI, juga terlibat dalam peristiwa PKI di Madiun pada tahun 1948 tersebut. Masih menurut tim PBNU dalam buku yang disusunnya, pada masa pendudukan Belanda di Yogyakarta, Latif menjadi komandan Kompi Merah yang bermarkas di kota itu. Kemudian seiring waktu, Latif yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 itu menjadi perwira menengah dengan kedudukan strategis sebagai Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti di Kodam Jaya, Jakarta Raya. Maka tidak heran jika kemudian menurut tim PBNU dalam buku yang disusunnya, jika Latif terlibat langsung dalam upaya makar yang dilakukan komplotan Gestapo atau G30 SPKI. Tapi untungnya, takdir Tuhan berkata lain. Upaya kudeta Gestapo gagal, karena Jenderal Nasution yang anti-PKI ini lolos dari sergapan pemberontak yang sudah mengepung rumahnya. Pada saat bersamaan gerombolan Gestapo Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono, seorang pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, yang bermarkas di Benteng Vredenburg Yogyakarta, menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono di Yogyakarta, tulis tim PBNU dalam buku yang disusunnya. Pada hari itu juga sekitar jam 12:30 pimpinan pemberontak Letnan Kolonel Untung mengumumkan bahwa mulai hari itu dibentuk Dewan Revolusi yang diketuai oleh Untung sendiri. Saat itu juga ia mengumumkan dekrit pendemisioneran Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan segera ditetapkan bahwa pemegang kekuasaan negara berada di tangan Dewan Revolusi. Pada saat itu para pemimpin tertinggi NU seperti Rais Am Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Wakil Rais Kiai Haji Bisri Sansuri serta beberapa pimpinan NU lainnya sedang berada di Jakarta dan berkumpul di rumah Solihah Wahid Hashim Jalan Amir Hamzah. Di tempat itulah para pimpinan NU memantau keadaan, tulis tim PBNU dalam buku Benturan NU PKI yang disusunnya. Setelah mendengar siaran RRI itu serta melihat rangkaian situasi sebelumnya, maka pada saat itu juga PBNU berkesimpulan bahwa pelaku atau dalang gerakan 30 September itu adalah PKI. Karena itu pada 1 Oktober itu PBNU membuat pernyataan yang isinya: pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kedua, menolak dan menentang pembentukan Dewan Revolusi. Apalagi, menurut tim PBNU dalam buku yang disusunnya, di dalam Dewan Revolusi NU dicatut namanya. Karena itu PBNU segera melakukan tabayun. Dugaan bahwa pelaku gerakan 30 September adalah PKI itu semakin kuat dan semakin meyakinkan ketika surat kabar PKI Harian Rakyat yang terbit pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dengan tegas editorialnya memberikan dukungan pada gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi dari coup yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Dengan diketahuinya secara pasti siapa pelaku gerakan 30 September dan siapa para pemimpin Dewan Revolusi yang melaksanakan gerakan tersebut, maka NU yakin bahwa pelaku gerakan 30 September tahun 1965 adalah PKI. Sehingga kemudian dikenal dengan sebutan G30 SPKI, tulis tim PBNU. Dengan adanya sikap dan kepastian itu pula, maka NU segera menyusun beberapa langkah strategis untuk menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi. Langkah ini diambil, di samping untuk menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat juga sebagai langkah untuk menyelamatkan negara.